Selamat sore rekan-rekan remaja pemuda Majelis Jemaat GKI Nazaret. Senang kembali kita pada sore hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Meskipun melewati video ini, kita masih bisa bersuka cita untuk mengikuti ibadah. Sekarang, kami ajak rekan-rekan semua, kita persiapkan hati dan pikiran kita semua untuk masuk dalam ibadah. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan pujian berikut ini. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan
membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan Pemuda remaja, kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan dapat kami nikmati sampai saat ini. Jikalau saat ini Bapa, kami akan mengarahkan pandangan kami kepadamu melalui firman-Mu, urapan-Mu, untuk membersihkan hati dan pikiran kami, dan berfirman bagi kami Bapa. Kami anak-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam Yesus kami mohon. Amin. Pemuda remaja, firman Tuhan yang menjadi landasan perenungan kita saya ambil dari kitab Ester pasal 5 ayat 1 sampai 8. Namun saat ini saya akan baca ayat yang kedua, selebihnya saya persilakan kepada saudara untuk membacanya. Judul perikop Ester menghadap raja. Ketika raja melihat Ester sang ratu berdiri di pelataran,
berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin Anda masih ingat cerita perjuangan yang ditempuh oleh Ester dan Mordekai berkenaan dengan ancaman pemusnahan bangsanya dari rencana Haman. Di sini kita diajarkan sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu tanggung jawab. Baik bagi diri kita maupun bagi sesama. Ester bertindak secara bertanggung jawab karena kasih. Status sebagai ratu dengan segala perlengkapannya hanyalah sarana, termasuk kecantikannya. Semua yang dimiliki digunakan agar hidupnya berkenan di hati Raja Ahasuerus. Tanggung jawab Ester direalisasikan secara tepat dan bermanfaat. Semua itu demi kelanjutan hidup bangsanya, orang Yahudi. Namun ia tidak hanya mengandalkan kekuatannya, tetapi minta dukungan dari bangsanya, walaupun tidak secara fisik, namun secara roh. Dengan semua orang Yahudi berpuasa 3 hari 3 malam, termasuk Ester dan pelayannya. Dengan dukungan semua itu, Ester diterima raja saat ia mengambil resiko berdiri di pelataran dalam istana. Sebab kalau raja tidak menerima dengan mengangkat tongkat emasnya, nyawanya akan melayang. Walaupun Ester diterima, maka ia tidak buru-buru menyampaikan tujuannya. Sebab sekalipun tujuan baik, perlu juga melihat situasi, dan ini yang dilakukan oleh Ester. Tanpa rasa takut, ia menjamu raja dan Haman. Itu bisa dibandingkan dalam Mazmur 23 ayat 5 yang mengatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi hak mereka dipulihkan. Mordekai dihormati dan orang Yahudi dibebaskan dari kemusnahan. Kita pun sering diperhadapkan dalam berbagai situasi di mana menyikapinya harus secara bertanggung jawab. Apakah situasi itu berkenan dengan kepentingan secara pribadi atau untuk sesama. Kita menyikapinya dengan mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita, sebab di luar Tuhan akan membinasakan karena hawa nafsu, kesombongan, dan keserakahan yang mengendalikan. Contohnya seperti Haman. Dia gelap mata hanya karena Mordekai tidak menghormatinya. Padahal Haman telah memiliki segala sesuatu dari anugerah
penghargaan yang diberikan oleh raja. Semua hilang karena hawa nafsu dan kesombongan. Pemuda remaja harus jeli melihat dan memanfaatkan situasi agar tanggung jawab dapat terrealisasi, walaupun seberat apa yang harus dihadapi. Kita akan mampu melakukannya karena kekuatan kita bukan hanya dari diri kita, tapi karena Allah yang menjamin kita. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita pun kiranya dapat tetap memanfaatkan kuasa yang diberikan oleh Allah di tengah-tengah terjalinnya senantiasa hubungan yang baik, sama seperti apa yang dilakukan oleh Ester, bukan hanya dalam status sebagai ratu, tetapi dia benar-benar kenal dan punya hubungan yang baik dengan sang raja, sehingga dia dapat diberikan kesempatan untuk mewujudkan di dalam menyatakan niatnya yang memberikan manfaat bukan hanya bagi dirinya Mordekai, tapi juga bagi bangsanya. Pemuda remaja yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin percaya apapun yang menjadi pergumulan tengah-tengah kehidupan, tatkala kita memiliki hubungan yang baik dengan Allah, maka semuanya akan dapat teratasi. Sebagaimana yang diungkapkan dalam Mazmur 23 ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku. Sedangkan tentu Allah akan tetap senantiasa menyiapkan segala sesuatunya untuk memperlengkapi kita di dalam melaksanakan tanggung jawab, mengisi kehidupan dalam kemudahan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kita. Amin. Baiklah pemuda remaja, kita akan masuk dalam syafaat kita. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Engkau mengingatkan kami sebagaimana yang dilakukan oleh Ester dengan Raja, sehingga tujuannya dapat terrealisasi bahwa Mordekai dihormati, bangsanya orang Yahudi dapat dilepaskan dari ancaman rencana Haman. Bapa Surgawi, kami yakin percaya juga Engkau pasti akan memperlengkapi kami tatkala kami walaupun dalam masa muda memiliki hubungan yang akrab denganmu, maka Engkau pun akan memberikan penyertaan, perlindungan. Engkau akan merealisasikan apa yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga dalam syafaat ini memohon ketika kami mempersiapkan masa depan kami, berikan kami kepintaran Bapa di dalam kami menuntut ilmu, sehingga tepat pada saatnya cita-cita dapat kami raih dan kami pun dapat abdikan untuk memberikan kebaikan bagi sesama secara bertanggung jawab, dan di dalamnya nama Tuhan dapat dimuliakan. Bapa Surgawi, memasuki situasi new normal, kami juga berserah ke dalam tangan kasih-Mu untuk memperlengkapi
tenaga medis, dokter, dan perawat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehingga posisinya dapat tetap senantiasa memberikan kebaikan bagi sesama saudara kami yang dalam keadaan sakit, baik secara normal, sakit-sakit yang diderita dapat disembuhkan, dan demikian juga masih ancaman akan virus COVID. Perlindungan Tuhan juga kiranya bagi kami. Jikalau boleh Bapa, kiranya situasi ini Engkau baharui. Wabah ini Engkau kiranya musnahkan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga serahkan pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah, sehingga keputusan-keputusan yang mereka ambil di dalamnya akan memberikan kebaikan bagi masyarakat. Demikian juga ekonomi akan ditata sehingga kami pun dapat terpenuhi kebutuhan kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami serahkan Tuhan kiranya campur tangan di tengah-tengah banyak daerah, provinsi, kota, kabupaten yang akan memasuki pesta demokrasi pada tanggal 9 Desember. Tolong campur tangan Bapa secara khusus bagi Provinsi Kalimantan Tengah dan Kota Waringin Timur. Biarlah tatkala dilakukan pesta demokrasi, kiranya kami masyarakat secara bertanggung jawab untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan yang terbaik yang Tuhan nyatakan, yang berpihak kepada masyarakat, berpihak untuk mengangkat harkat dan martabat dan mensejahterakan masyarakat. Biarlah ya Bapa, dalam situasi yang diperhadapkan, jauhkan kami dari perpecahan, jauhkan kami dari hal-hal yang merugikan, dan biarlah di dalamnya dapat berjalan untuk memberikan kebaikan bagi masyarakat. Bapa Surgawi, ini permohonan kami. Kami landaskan semua harapan kami untuk memperlengkapi di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
hebat, hanya kepadamu saja ku ingin lebih dekat. Ku diberkati, kau diberkati, kita diberkati untuk memberkati lagi. Yesus kau dahsyat, kau sungguh hebat, kau beri kuasa untuk bebaskan yang terikat. Ku diselamatkan, kau diselamatkan, mari beritakannya kepada semua orang. Kita semua menuai di akhir zaman. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Kita semua menuai di akhir zaman. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan. To proclaim His name, that Jesus is the answer right now. Don't waste your time. Right now is the time. Come on now. Ayo, kita semua menuai di akhir zaman. Banyaklah jiwa menanti. Yes, now. Kita semua menuai di akhir zaman. It is your time. Banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Kita semua banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Yeah, let's go. Kita semua menuai di akhir zaman. Now, let's Banyaklah jiwa menanti uluran tangan. Don't waste your time. Pemuda remaja, kita akhiri ibadah kita, kami undang untuk berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, pengasihan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin.